Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini merupakan lanjutan dari materi yang dibahas pada video sebelumnya mengenai teorema L'Hopital. Materi ini dapat dilihat pada buku Introduction to Real Analysis karangan Bartel subbab 6.3. Pada video bagian pertama, kita sudah membuktikan dua teorema, yaitu yang pertama teorema 6.3.1, di mana dengan teorema ini kita bisa menghitung limit dengan bentuk tak tentu 0/0. Limit X mendekati A dari kanan dari Fx per Gx itu sama dengan nilai dari F aksen A per G aksen A. Di sini disyaratkan nilai fungsi F dan G masing-masing bernilai 0 di titik A, dan F dan G terdiferensialkan di X sama dengan A. Yang kedua, kita juga sudah membuktikan teorema nilai rata-rata Cauchy, di mana kita akan gunakan teorema nilai rata-rata Cauchy ini untuk membuktikan teorema L'Hopital yang akan kita bahas berikut ini. Berikut adalah teorema L'Hopital pertama, atau dikenal dengan teorema L'Hopital untuk bentuk tak tentu 0/0. Kita akan lihat apa bedanya dengan teorema 631 yang juga dapat digunakan untuk menyelesaikan limit dengan bentuk tak tentu 0/0. Misalkan kita punya bilangan real AB dengan A kecil dari B, di mana nilainya bervariasi dari minus tahingga sampai tahingga. Kemudian kita punya F dan G terdiferensialkan pada interval buka AB dengan G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval bukanya. Kemudian lebih lanjut kita punya limit X mendekati A dari kanan untuk Fx itu sama dengan 0. Begitu juga dengan limit X mendekati A dari kanan untuk fungsi Gx itu juga 0. Nah, teorema L'Hopital pertama ini mengatakan bahwa jika X mendekati A dari kanan untuk fungsi F aksen X per G aksen X itu sama dengan L yang merupakan bilangan real, maka limit X mendekati A dari kanan dari fungsi Fx per Gx-nya juga sama dengan L. Yang kedua, kasus yang kedua itu adalah ketika L-nya adalah min tahingga atau tahingga. Jadi kalau limit X mendekati A dari kanan F aksen X per G aksen X-nya itu adalah minus tahingga atau tahingga, maka limit X mendekati A dari kanan Fx per Gx-nya itu juga minus tahingga atau tahingga. Dari teorema L'Hopital pertama ini bisa kita lihat bahwa perilaku fungsi Fx per Gx ini itu sama dengan perilaku fungsi F aksen X per G aksen X ketika X mendekati A dari kanan, baik kasus pertama maupun kasus kedua. Kemudian bedanya dengan teorema 631, di sini fungsi F dan G tidak disyaratkan terdiferensialkan di X sama dengan A, tapi cukup diketahui bahwa limit Fx dan Gx itu sama dengan 0 ketika X-nya mendekati A dari kanan. Sekarang kita akan coba buktikan teoremanya. Perhatikan, karena di sini yang mau kita buktikan adalah limit X mendekati A, maka kita bisa fokus untuk titik-titik X yang dekat dengan A. Jadi pertama kita ambil sembarang alfa beta, bilangan real di interval AB yang memenuhi alfa kecil dari beta, di mana alfanya besar dari A dan betanya kecil dari B. Nah, karena diketahui di sini G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval buka AB, maka kita juga punya G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval alfa beta. Nah, karena G aksen X-nya tidak sama dengan 0, maka menggunakan argumen yang sama dengan teorema sebelumnya, G alfa itu akan tidak sama dengan G beta. Karena kalau sama, menurut teorema Rolle akan ada
nilai di antara alfa beta yang turunannya itu sama dengan 0. Padahal kita punya G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di alfa beta. Nah, karena G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval buka alfa beta, maka menggunakan teorema nilai rata-rata Cauchy, ada titik U di interval alfa beta, sedemikian sehingga berlaku F beta min F alpha per G beta min G alpha itu sama dengan F aksen U per G aksen U. Nah, sekarang kita akan coba buktikan untuk kasus yang pertama. Dengan mengganti variabel X dengan U, maka untuk kasus yang pertama diketahui limit U mendekati A dari kanan, F aksen U per G aksen U sama dengan L, dengan L itu bilangan real. Dengan menggunakan definisi limit kanan, maka ini berarti untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap U yang berada di lingkungan A dengan jari-jari delta di sebelah kanan ya, karena di sini limit kanan, dengan U terletak di antara A dan A plus delta, berlaku harga mutlak F aksen U per G aksen U min L itu kecil dari epsilon. Dan ini artinya F aksen U per G aksen U terletak di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Untuk U yang terletak di antara alfa dan alfa plus delta. Kemudian dengan hasil yang sebelumnya yang menggunakan teorema nilai rata-rata Cauchy, kita punya yang di tengah ini itu sama dengan F beta ya. F beta min F alpha per G beta min G alpha, dan ini kecil dari L plus epsilon, di mana di sini alpha kecil dari beta, dan alfanya besar dari A, dan betanya itu lebih kecil atau sama dengan A plus delta. Jadi beta mungkin bernilai A plus delta. Perhatikan nilai alfa itu lebih besar dari A, sehingga kita bisa evaluasi pertidaksamaan ini untuk alfa mendekati A dari kanan. Ingat kita punya premis, ketika X mendekati A dari kanan, maka Fx mendekati 0, dan juga ketika X mendekati A dari kanan, Gx juga mendekati 0. Sehingga pada pertidaksamaan ini, ketika alfa mendekati A dari kanan, nilai F alpha itu akan mendekati 0, begitu juga dengan nilai G alpha itu juga akan mendekati 0. Sehingga pertidaksamaan ini menjadi F beta per G beta terletak antara L min epsilon dan L plus epsilon. Di sini beta terletak antara A dan A plus delta. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk tanda mutlak, pertidaksamaan ini menjadi F beta per G beta min L kecil dari epsilon. Perhatikan, kita sudah membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga ketika
beta ada di lingkungan A dengan jari-jari delta, lingkungan sebelah kanan A dengan jari-jari delta, berlaku harga mutlak F beta per G beta min L itu kecil dari epsilon. Dan ini adalah definisi dari limit beta mendekati A dari kanan, F beta per G beta sama dengan L. Sehingga dengan mengganti variabel beta menjadi X, terbukti teorema L'Hopital pertama ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, di mana limitnya berupa limit Tahingga, silahkan dicoba untuk dibuktikan sebagai latihan. Berikut kita akan coba beberapa contoh penggunaan teorema L'Hopital. Misal kita ingin mencari nilai limit ketika X mendekati 0 dari kanan untuk fungsi sinus X per akar X. Di sini kita bisa lihat bahwa bentuk limit ini adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Perhatikan, di sini kita tidak bisa menggunakan teorema 631 karena fungsi penyebutnya, yaitu si Gx sama dengan akar X, itu tidak punya turunan di X sama dengan 0. Tapi kita bisa lihat fungsi fx dan gx kita itu memenuhi premis teorema 633, di mana ketika x yang mendekati 0 dari kanan, masing-masing fungsi ini mendekati 0. Dan g aksen x-nya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap x di interval 0 sampai hingga. Sehingga sekarang kita bisa hitung limitnya itu menggunakan teorema L'Hopital. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan dari turunannya. Turunan sinus adalah cosinus X. Jadi di sini pakai L'Hopital gitu ya. Dibagi yang di bawah, turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X. Ini bisa kita tulis ulang menjadi limit X mendekati 0 dari kanan, 2 akar X dikali cosinus X. Dan ini hasilnya adalah 0. Yang berikutnya, contoh, kita akan hitung limit ketika X mendekati 0 untuk fungsi 1 min cosinus X per X kuadrat. Ini juga bentuk tak tentu 0 per 0. Maka kita bisa gunakan L'Hopital. Sehingga ini akan menjadi limit X mendekati 0. Yang di atas itu menjadi sinus X, yang di bawah 2X turunannya ya. Ini ternyata juga masih bentuk tak tentu 0 per 0, sehingga kita masih bisa gunakan teorema L'Hopital. Sehingga ini akan menjadi sama dengan limit X mendekati 0, turunan dari sinus adalah cosinus X, dan yang di bawah itu sama dengan 2. Apakah kita masih bisa menggunakan teorema L'Hopital? Tidak, karena bentuk ini bukan lagi bentuk tak tentu. Sehingga kita bisa langsung hitung limitnya, ini akan sama dengan setengah. Yang berikutnya kita akan bahas teorema L'Hopital yang kedua. Teorema L'Hopital yang kedua ini juga dikenal dengan aturan L'Hopital untuk bentuk tak tentu, yaitu Tahingga per Tahingga. Kita bisa lihat di sini bunyi teoremanya sama dengan teorema L'Hopital yang pertama. Kita punya A kecil dari B dengan nilainya dari min Tahingga sampai
tahingga, jadi A-nya bisa minus tahingga, B-nya bisa tahingga. Kemudian F dan G terdiferensialkan pada interval buka AB dengan G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap interval buka AB. Nah, di sini yang beda dari teorema L'Hopital 2 adalah premis di mana kita disyaratkan limit X mendekati A dari kanan untuk fungsi Gx-nya itu adalah plus minus tahingga. Jadi ketika kita punya bentuk fx per gx yang ingin kita cari limitnya, maka untuk bisa menggunakan teorema L'Hopital yang kedua ini, premisnya cukup limit G ketika X yang mendekati A dari kanan, itu nilainya plus tahingga atau minus tahingga. Tapi ketika kita di kalkulus memang lebih dikenal dengan bentuk tahingga per tahingga. Nah, teorema L'Hopital yang kedua ini mengatakan bahwa sama ya dengan teorema L'Hopital pertama, ketika limit X mendekati A plus dari F aksen X per G aksen X yang sama dengan L, merupakan bilangan real, maka fungsi Fx per Gx-nya juga mendekati L ketika X-nya mendekati A dari kanan. Begitu juga dengan kasus yang kedua, ketika L-nya minus tahingga atau tahingga, maka limit Fx per Gx-nya itu minus tahingga juga atau tahingga. Nah, silakan dipelajari bukti dari teorema L'Hopital yang kedua ini. Prinsipnya kurang lebih sama dengan teorema L'Hopital yang pertama. Selain bentuk tak tentu 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kadang kita temui juga bentuk tak tentu lainnya, seperti misalkan bentuk tahingga min tahingga, atau 0 dikali tahingga, atau 1 dipangkatkan tahingga, 0 dipangkatkan 0, atau tahingga dipangkatkan 0. Namun umumnya bentuk tak tentu lainnya ini kita bisa ubah ke bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga dengan menggunakan manipulasi aljabar dan atau menggunakan sifat fungsi logaritma dan eksponensial. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.